Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia. Suku-suku di Indonesia memiliki bahasa masing-masing yang khas. Ketika berbagai suku tersebut saling berinteraksi sebagai warga Indonesia, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana berkomunikasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan oleh warga negara Indonesia. Awal mula sejarah bahasa Indonesia yakni lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat dan berikrar, satu, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia; yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari ikrar pemuda inilah dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Kemudian pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu dari mana bahasa Indonesia itu berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954, ini dan antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Dan bahasa Melayu dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Barangka tahun 683 Masehi di Palembang, Talang Tuwo Barangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Barangka tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan Karang Berahi Barangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuna. Bahasa Melayu kuna itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya. Di Jawa Tengah, di Ganda Suli, juga ditemukan prasasti Barangka tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti Barangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuna. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik di pedagang antar suku di Nusantara maupun para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis seperti tulisan pada batu nisan di Mini Tujoh, Aceh, Barangka tahun 1380 Masehi, maupun hasil sastra pada abad ke-16 dan abad ke-17 seperti syair Hamzah Fansuri, hikayat raja-raja Pasai, sejarah Melayu, Tajus Salatin, dan Bustanus Salatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu juga dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu juga yang dipakai di daerah wilayah Nusantara
terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai isi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1945. Kemudian Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun bahasa dari daerah masing-masing masih dipakai, namun untuk mempersatukan bangsa masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Baiklah, itu tadi penjelasan secara singkat sejarah bahasa Indonesia. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.